begitu. Ada ya, terlepas dari kekurangan orang, kita tetap berharga di mata Allah. Ya, saya pun begitu. Kadang saya berpikir, ya Tuhan, kenapa saya begini? Suara saya itu tidak ada berat-beratnya. Tapi saya bersyukur, ya kan? Baik sekali Tuhan itu, kayak masih kasih saya suara. Gimana kalau Dia tidak kasih saya suara? Gitu. Ada. Ya, silakan. Bro. Selamat sore. Ya, Soleh, silakan. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ya, boleh kita berbincang-bincang Oh, boleh. masalah komparasi perbandingan agama. Oh, boleh, silakan. Apa yang mau kamu sorot? Saya ingin tahu bagaimana transmisi Bible yang sampai hari ini bisa dipegang oleh Anda. Gitu. Bagaimana transmisi sebuah kitab suci? Ya, saya bertanya tentang Bible sampai ada pada hari ini gitu. Oke. Secara singkat begini. Para nabi itu menurut Matius 2 itu harus menulis kitab. Jadi kalau ada nabi yang tidak menulis kitab, itu bukan nabi. Ini pemahaman iman kami ya. Karena kamu berbicara mengenai komparasi dalam rangka dialog. Oke. Yang harus kamu ketahui adalah para nabi itu harus menulis kitab. Jadi kalau nabi tidak menulis kitab, itu bukan nabi. Karena fungsi dari nabi itu sebagai pelihat dalam pengertian dia bernubuat. Makanya Yesus bilang kita para nabi. Atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nephim. Nephim itu dari Nephiim, navi. Ya, jadi nabi itu menulis kitab. Nah, sejak zaman perjanjian lama, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Pentatekhnya Musa ya, kemudian juga tulisan Nehemia dan Amos, Obadya, itu adalah para nabi yang bernubuat. Dan kitab mereka itu dikumpulkan di dalam perkamen-perkamen, dan itu selalu disalin ulang oleh golongan orang-orang yang disebut dengan orang-orang Masoret. Ini perjanjian lama dulu ya. Nah, kemudian nanti di tahun 160-an orang-orang Yahudi, karena pada saat itu Helenisasi terjadi di mana-mana, maka orang-orang Yahudi, karena pada saat itu bahasa Yunani di abad itu menjadi bahasa lingua franca di seluruh dunia, karena Yunani berkuasa pada saat itu, maka Yunani itu seperti menjadi bahasa internasional. Makanya Yesus itu menggunakan bahasa Yunani, kitab suci itu menggunakan bahasa Yunani. Makanya sebelum kelahiran Yesus, orang Yahudi yang ada di Alexandria itu sekarang itu Mesir ya. Nah, 70 orang di Alexandria itu menyalin naskah Proto-Hebrew ke dalam bahasa Yunani, disebut dengan Septuaginta atau disebut dengan leksikon atau LXX. LXX itu artinya 70. Nah, jadi Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Alexandria. Kemudian lahirlah Kristus, Raja Mesias itu. Ketika dia lahir, Yesus itu banyak mengutip narasi Septuaginta. Kenapa? Karena Proto-Hebrew itu sudah habis terbakar. Ingat ya, yang berbahasa Ibrani itu sudah habis terbakar di zamannya Ezra. Ketika Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci di zamannya Yudas Makabe, di dalam 2 Makabe tahun 168 sebelum Masehi. Itu sudah habis. Nah, untungnya Septuaginta sudah diterjemahkan. Sudah komplit. Ya. Nah, Septuaginta sudah selesai, maka Yesus itu menggunakan Septuaginta, bahasa Yunani. Di sinagoga, di bait Allah, di bait suci, ya. Meskipun ada orang-orang Ibrani pada saat itu menyalin yang dari Yunani ke Ibrani, karena Ibrani itu bahasa keagamaan orang Yahudi. Nah, Septuaginta selesai di zaman Kristus, mulai dari abad pertama tahun pertama sampai dia berusia 33 tahun setengah, ya, 4 tahun sebelum Masehi mundur ke belakang karena perhitungan Dionysius itu terlalu maju 4 tahun. Maka setelah Kristus mati, mulai itu ada penulisan mengenai dia. Nah,
Di tahun terdekat itu tahun 40-an, itu adalah penulisan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu adalah Injil sinoptik. Nah, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1, apa yang telah kami dengar, kami terima. Coba ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini ya, katakan begini. Ini surat Rasul Yohanes ya. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami sekarang telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semua ini kami tuliskan pada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Ya, jadi di abad pertama Injil sinoptik itu sudah selesai dan para rasul sudah menuliskan tulisan-tulisan mereka kepada jemaat-jemaat. Nah, era abad pertama, abad kedua itu adalah eranya para rasul. Ya, orang-orang Hawariun, 70 murid itu diutus berdua-dua. Ya, makanya Yesus kan mengatakan kamu pergi berdua-dua. Nah, itu di bawah 12 murid, ya. Soko guru 12 murid, kemudian 70 murid. Nah, dari situ baru ada bapak-bapak gereja. Jadi eranya bapak-bapak gereja itu adalah era abad kedua sampai abad ketiga. Nah, di era abad kedua, abad ketiga, bapak-bapak gereja ini mulai mengumpulkan semua surat-surat itu. Dikumpulkan dan itu misalnya jemaat di Efesus mendapat surat kepada Efesus. Jemaat di Roma mendapatkan surat jemaat di Roma. Nah, tulisan-tulisan yang ada di Efesus tetapi tidak ada di Roma itu dikirimkan kembali, disalin kembali. Jadi Roma punya Efesus, Efesus punya juga yang di Roma karena sumbernya satu. Nah, kemudian bapak-bapak gereja melalui gereja yang satu, yaitu gereja Katolik, ya, itu mengkanonkan semuanya menjadi satu. Disebut dengan Vulgata, yaitu kisah berbahasa Latin. Nah, kemudian itu diterjemahkan oleh Santo Jerome dari naskah-naskah Yunani. Kemudian naskah-naskah Yunani itu disimpan lagi, dikumpulkan, kemudian dicatat lagi. Makanya ada disebut dengan naskah Vatikanus, naskah Sinaiticus, Alexandria, dan lain-lain. Nah, tapi kanon Alkitab itu sudah selesai di akhir abad ketiga oleh gereja yang kudus. Nah, itulah yang kita pegang sekarang ini. Nah, lalu apa itu misalnya naskah Textus Receptus, naskah Westcott and Hort, kemudian naskah Masora itu kan nanti belakangan. Masora itu di abad-abad ke-10 karena Septuaginta itu sudah ada. Makanya Alkitab Kekatolikan itu punya yang disebut dengan Deuterokanonika karena memang rujukannya bukan dari kanon Ibrani di abad ke-10 tetapi dari Septuaginta karena Septuaginta itu memakai Deuterokanonika juga. Nah, jadi setelah abad ketiga Alkitab sudah dipegang oleh gereja, sudah selesai dikanonkan, dikumpulkan, kemudian disalin lagi tuh. Jadi adalah bentuk-bentuk disamai namanya. Nah, kemudian di abad pertengahan mulailah ada orang melakukan kritik teks, penafsiran-penafsiran baru, pemahaman baru tanpa melecehkan pengajaran gereja yang lama dan kitab suci yang lama. Nah, sampai pada akhirnya di abad ke-16 ya di abad ke-10-an lah ya, abad pertengahan, orang Yahudi mengkanonkan nih tanah mereka. Dikanonkan, setelah dikanonkan maka disebut dengan kanon Ibrani yang tidak melibatkan Deuterokanonika. Itulah yang dipakai oleh Protestan di abad ke-16 sampai sekarang. Oke bro, boleh saya, ini poin-poinnya banyak sekali ya. Boleh. Ya. Senjang penjelasannya. Oke. Yang saya ingat bahwasanya para nabi itu harus menulis kitab. Itu pertama datanya dari mana dalam Bible bahwasanya para nabi harus menulis kitab. Kemudian yang kedua yang saya mau pertanyakan, apa kaitannya Judaism dengan Kekristenan sehingga dalam transmisi sebuah kitab suci yang Anda terangkan ini
kaitannya begitu kuat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru yang Anda pegang hari ini. Mungkin saya masih fokus kedua itu dulu. Kemudian tambahan satu lagi, siapa otorisasi yang bisa memvalidasi atau memverifikasi tulisan-tulisan yang telah dibuat? Oke. Berarti yang pertama, di mana Nabi harus menulis kitab? Ya, sebuah kewajiban bagi seorang Nabi harus menulis kitab. Oke, kita buka. Karena saya baca juga Yesus adalah seorang Nabi, gitu kan, dalam Bible. Maka Yesus menulis buku, menulis kitab, kan gitu. Ya. Ya, saya buka dulu ayatnya di sini. Nabi itu harus menulis kitab. Itu diungkapkan oleh Yesus sendiri. Oke, ya. Matius 2 ayat 5, ya. Mereka ini bukan Yesus ya. Kita baca aja dari ayat 4 aja ya. Lalu dikumpulkannya semua imam, ya, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara pemimpin Yehuda. Nah, jadi para nabi itu akan bernubuat sesuai dengan perannya sebagai pelihat. Lalu kenapa Yesus itu disebut nabi? Kenapa dia tidak menulis kitab? Karena pengertian Yesus sebagai nabi itu berbeda dengan pengertian yang lain sebagai nabi. Karena gini bro, yang lain itu disebut sebagai nabi pelihat itu untuk bernubuat. Sedangkan Kristus menggenapi nubuat. Makanya dikatakan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah nubuat mengenai Mesias. Perjanjian lama adalah nubuat mengenai Mesias. Perjanjian baru adalah nubuat mengenai kedatangan Mesias. Mesias sudah datang. Lagi pula ya, kenabian Kristus itu dari kemesiasannya. Makanya dia dikatakan Hamosia, bahwa dia adalah nabi yang menggenapi tipologi Musa. Bukan dalam pengertian Musa yang menulis kitab, tapi Musa sebagai pembebas yang membebaskan bangsa. Tidak ada keharusan ya bro ya, bahwa seorang nabi harus menulis ya. Gini, setelah Kristus itu gini, poinnya itu begini. Setelah Kristus tidak boleh ada nabi lagi yang bernubuat mengenai Mesias. Oke, saya nggak bilang nubuatan bro. Yang saya tanya tadi seorang nabi harus menulis itu kan penekanan dari bro. Oke, keharusannya di mana itu? Selain Kristus, kenabian selain Kristus itu peran mereka itu bukan sebagai Hamosia, sedangkan Yesus itu sebagai Hamosia. Jadi kalau kamu katakan, makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi. Jadi puncaknya penantian para nabi itu adalah nubuatan yang dituang di dalam kitab mengenai Kristus yang akan datang. Dan setelah Kristus itu tidak boleh ada lagi. Itu karena sudah selesai. Ya. Oke. Berarti jadi satu poin pertanyaan saya Jadi nabi, ya, karena Kristus sendiri yang berkata di dalam Matius 2 tadi, karena itu mengenai aku, karena Yesus yang mengutus para nabi, ya. Jadi mengenai nabi yang menulis kitab itu puncaknya kepada Kristus. Dan setelah Kristus itu tidak boleh lagi ada nabi dalam pengertian nabi yang diurapi untuk bernubuat mengenai Mesias. Dan Yesus itu disebut nabi itu karena kemesiasannya dalam hubungannya dengan tipologi Musa sebagai pembebas. Kalau Musa adalah nabi dan dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, maka Yesus juga adalah tipologinya Musa yang menggenapi ulangan sebagai pembebas manusia dari dosa. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa hubungan keyahudian dengan apa tadi? Kekristenan. Iya. Kekristenan itu berakar dari keyahudian. Kenapa saya katakan begitu? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi kalau kita mau mengaku pengikut Kristus yang adalah orang Yahudi, maka kita tidak boleh membuang mindset keyahudian. Oke, brother, mungkin biar tidak terlalu banyak poin, kita
kita mungkin tiktokan aja ya supaya jangan hilang poin-poinnya. Baik, Iya. saya hanya mengulang saja. Ketika tadi Anda katakan semua nabi harus menulis, ternyata setelah Anda jelaskan dari Bible tidak ada keharusan, tapi yang ada hanya nubuatan. Itu gini bro, itu harus karena puncak mereka itu adalah di Mesias. Itu pemahaman iman ke-Yahudian dan ke-Kristen. Oke, baik, Ya. baik. Oke, Jadi kedua, kalau kamu jangan menggunakan kerangka berpikir di luar Abrahamik untuk memikirkan mengenai Abrahamik. Oke, Kamu mau tanya ke orang Samaria, Abrahamik itu ada 3, Kristen, Yahudi, dan Samaritan. Kamu tanya ketiganya ini, para nabi itu menulis kitab. Meskipun Samaria tidak mengakui Nevi'im, tetapi mereka itu memakai Pentateuch untuk menubuatkan Mesias, dan itu ditulis Musa yang adalah nabi. Jadi pemahaman iman Abrahamik yaitu Kristen, Samaritan, dan juga Yahudi itu seperti itu. Jadi kalau kamu menggunakan pemahaman non Abraham untuk menilai Abraham, kamu nggak bisa. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian tadi saya tanya apa kaitannya antara Judaism dengan kekristenan. Anda mengatakan bahwa Judaism adalah akar daripada kekristenan. Baik, akarnya apa dalam Judaism yang menjadikan Kristen itu seolah-olah ada kaitannya dengan Judaism? Coba, Ya, akarnya apa? penebusan dosa dengan penumpahan darah. Ya. Baik. Karena dalam iman ke-Yahudian, mereka meskipun Yahudi itu tidak mengakui bahwa Yahudi sekarang ya, Yahudi Rabini ya. Kepada siapa selain kepada Yesus. Nah, jadi apa hubungannya keyahudian dengan kekristenan? Kami itu berakar dari sana dalam pengertian apa? Kami memperoleh keselamatan dan sukacita mengenai Kristus, bahwa kita memperoleh pengampunan dari dosa. Itu karena mindset keyahudian bahwa dengan penumpahan darah di dalam hukum Taurat. Coba kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 22 ya. Jadi biar jelas. Itu Baik. di dalam apa? Di dalam Torah. Ya, kita buka Ibrani 9 ayat 22. Nah, menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi mindset kami mengenai Kristus yang datang untuk mengampuni dosa itu digenerasikan melalui mindset keyahudian yang oleh karena darah ada pengampunan dosa, meskipun penafsirannya berbeda. Kalau Yahudi menafsirkannya bahwa kami tidak percaya manusia yang menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa, tapi kami percaya itu. Kenapa? Kita punya dasarnya yang adalah orang Yahudi sendiri. Misalnya Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Mereka adalah orang Yahudi kuno yang percaya pada Yesus. Begitu. Ya, berarti tidak ada kaitannya, bro. Karena Kristen berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan Judaism. Mungkin Karena konsep keselamatan yang melalui pengorbanan darah itu tidak dipahami oleh orang Judaism yang semula-mula Musa mengajarkan mereka tidak ada manusia di situ yang menjadi tumbal. Karena yang ajaran penumbalan darah manusia hanyalah ajaran-ajaran paganisme. Penumpahan bukan masalah matinya manusia atau tidak, tetapi penumpahan darahnya. Yes, itu yang saya maksud. Saya tidak menyorot. Makanya tadi saya katakan penumpahan darah ini itu ditafsirkan berbeda. Kalau orang Yahudi sekarang itu memahaminya sebagai penumpahan darah domba, ya. Bagi kami orang Kristen, nggak mungkin darah domba mengampuni dosa manusia. Ya, ini menandakan kontradiksi kan? Artinya bukan bagian dari. Harus pada pemahaman yang sama. Gini bro, kalau Yahudi tidak memiliki pemahaman bahwa dengan penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, maka tidak mungkin penulis surat Ibrani itu mampu berkata menurut hukum Taurat yang di dalam perikop ini dihubungkan dengan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Saya tidak lebih Yahudi daripada penulis surat Ibrani.
Karena penulis surat Ibrani juga adalah orang Yahudi sendiri. Jadi makanya tadi saya katakan masalahnya itu bukan masalah tumbal lah apa segala macam, bukan itu. Tapi masalah penafsirannya. Ya, penulis surat Ibrani orang Yahudi. Tapi kenapa dia sampai mampu menjelaskan nubuatan perjanjian lama dan itu dipenuhi di dalam Kristus? Kalau kamu pun berkata, oh itu kan cuma mengada-ngada. Saya tanya, Yesaya 53 mau kamu buang kemana? Siapa yang tertikam bagi pengampunan dosa? Siapa yang mati di antara penjahat bagi pengampunan dosa? Apakah kambing akan mati untuk pengampunan dosa? Yesaya 53 berapa? 53 seluruh perikop itu. Kamu baca semua. Siapa yang mati yang seperti itu? Yang ditikam oleh karena pelanggaran manusia. Adakah kambing ditikam? Adakah lembu ditikam? Adakah lembu dianggap penjahat? Adakah lembu dikatakan tidak tampan dan rupawan? Kamu baca dulu itu. Orang Yahudi pun gak bisa menjawab itu. Yes, tapi saya bisa bertanya, apakah itu yang dimaksud adalah Tuhan atau Bapa sendiri? Ya, karena kalau kamu lihat di Septuaginta berarti nggak connect sama Judaism. Karena ya kan? di ayat lain disebutkan di dalam perjanjian lama Allah itu bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Allah itu tidak ada dengan siapa hendak dengan siapa kalian menyamakan dia. Allah itu memang bukan anak manusia, tetapi kan tidak dikatakan Allah tidak bisa menjadi manusia. Ini bro, saya Siapa mengejar. Bentar, kamu sudah logical fallacy, kamu sudah sesat berpikir. Di situ dikatakan Allah bukanlah manusia. Akar Judaism, Tidak ada yang akar kekristenan itu Allah Judaism. manusia. Gitu loh. Bentar. Saya mau kejar itu loh, akarnya yang mana? Kamu sudah sesat berpikir. Tidak ada yang mengatakan Allah itu manusia. Karena Allah dan manusia itu sama-sama hakikat. Allah itu bukan nama. Kamu harus pahami itu. Ya. Tapi tidak ada tertulis di dalam Perjanjian Lama Allah tidak dapat menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu adalah manusia. Jadi kamu sudah logical fallacy di sana. Ya baik, kalau sebegitu saya mau tanya berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 yang duluan siapa? Bapa, Allah atau firmannya duluan? Kan begitu. Ya gini. Kalau kita berdiskusi ini saya nggak buat narasi, saya hanya menjelaskan apa yang Anda terangkan aja gitu. Yang Anda terangkan, saya tanya tadi, apa hubungan kekristenan dengan Judaism? Anda katakan bahwa Judaism adalah akar daripada kekristenan. Apa akarnya? Penyelamatan. Ternyata penyelamatan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dengan Judaism tidak pernah berbicara tentang manusia. Ya, yang dikorbankan. Tidak pernah berbicara tentang manusia, tapi yang dikorbankan. Tapi esensinya, oke. Tapi esensinya adalah penumpahan darah, betul ya? Ya, tapi bukan darah manusia kan? Tapi Yahudi tidak percaya itu manusia. Meskipun di dalam kitab Nabi Yahudi yang adalah Nabi Yesaya, manusia itu akan mati. Ya, berarti Kristen tidak ada kaitannya, brother. Dan Yahudi tidak bisa menjelaskan itu kepada siapa. Dan kekristenan selesai dengan itu. Artinya Kristen tidak punya kesamaan dengan Judaism, tidak berdasar. Kami memiliki Kristenan sendiri. Kami memiliki dasar keyahudian karena Yesus adalah orang Yahudi. Cuman satu itu. Kalau Yesus itu bukan orang Yahudi, maka kami tidak pernah berpikir apa yang dilakukan Yesus dalam kerangka berpikir orang Yahudi. Berarti Yesus pun orang Yahudi. Berarti Yesus itu dikatakan karena dia punya suku, punya klan gitu ya. Dia orang Yahudi, dia keturunan Yehuda. Iya, tahu saya dia orangnya. Dia mengajar di sinagog, ya. Dia ajarkan murid-muridnya untuk bersunat dan lain sebagainya supaya sampai pada jemaat yang pertama itu kan saya tahu semua. Yang pertanyaan saya itu sebenarnya masalah yang lebih mendasar daripada itu seperti tadi transmisi yang sudah Anda jelaskan, kemudian saya tanya. Tadi saya sudah jawab transmisi ya, topik yang lari. Sudah. Saya bilang udah dijelaskan. Lari ke kristologi, kamu lari ke soteriologi, kamu lari ke teologi, kamu sebenarnya yang lari-lari bukan saya.
Enggak, Itu. saya kembalikan. Saya bilang, saya menyimpulkan. Anda sudah menjelaskan, sudah. Saya terima itu kan. Saya terima penjelasan Anda. Makanya saya bertanya dari penjelasan Anda itu poin-poin, gitu kan? Yang pertama, antara Nabi itu harus menulis kitab. Oke, Anda udah jelasin. Saya terima. Terus saya bertanya tentang hubungan antara Judaism dengan kekristenan. Anda mengatakan karena ada akar kejauhan. Ternyata Anda jelaskan berbeda. Yang ketiga, pertanyaan saya, siapa yang memberikan otorisasi atau otoritas tertinggi dalam memverifikasi atau memvalidasi kitab-kitab yang sudah ditulis? Karena setahu saya, Siapa Judaism, yang memverifikasi? Saya ya, harus jawab. otoritas. Gereja. Gereja yang mana? Ya gereja. Gereja itu satu, bro. Kamu lupa gereja itu didirikan. Kan Yesus berkata begini, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Itu turun temurun. Jadi Yesus itu tidak mau spesialkan orang, dia membangun gerejanya. Di mana tertulis gereja, brother? Bisa Eklesia, ditunjukkan? ya. Eklesia, bahasa aslinya eklesia ya? Iya, eklesia, bentar ya. Saya buka dulu. Engkau adalah Petrus. Gampang itu ya. Petrus. Dan di atas. Oke. Di dalam mana ini ayatnya ya? Sebentar ya. Oke. Ya. Matius 16 ayat 18. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini. Kago desoi lego, aku berkata lego ya, ingat lego bukan logos ya, lego hotisu engkau Petros. Itu bentuknya nomina maskulin. Kai epitaute T Petra. T Petra ya. Baru itu bentuknya nomina ya. Nah, ois kodomeso mouten eklesian. Eklesian ya. Eklesian. Makanya di dalam KJV dikatakan I will build my church. My church it's mean gerejaku. Eklesian. Gitu. Dia kalau di transliterasinya gimana tulisannya? Yang mana? Eklesia itu transliterasinya gimana? Ya eklesia. Eklesia ya. Ecclesian. Eklesia. Kalau bukan itu ecclesian kalau secara Yunaninya itu nih hurufnya begini. Ya. Kalau saya baca di sini ya, eklesia diartikan sebagai dewan, pertemuan, jemaah orang Israel. Ya betul. Jemaat itulah Pertemuan gereja. jemaat. Saya tanya gereja. Ya jemaat itulah gereja itu, bro. Oh, jadi gereja artinya jemaat. Gereja itu bukan gedung. Bukan. Oke, coba gereja. Ya makanya yang berotoritas membangun yang mengkanon kitab suci ya orang-orang yang adalah jemaat, bukan gedung gereja. Gitu. Tapi di sini gereja tertuju kepada suatu bentuk bangunan. Tidak, kamu memahami gereja itu jangan sempit sekali. Enggak, saya bukan memahami, saya membaca. Kalau memahami kan berarti saya nggak baca ini. Saya baca gereja, church, bentuk bangunan yang dipakai oleh orang Kristen untuk beribadah. Iya betul, tetapi dalam pemahaman kami, church itu bukan gedungnya. Berarti Church dalam pemahaman eklesia church tadi itu juga adalah benar. orangnya, bro. Nah, kalau eklesia, Jemaat yang berkumpul bersekutu bersama itu adalah gereja. Dan itu ya ada gedungnya dibuat tempat pertemuan khusus ya itu disebut gereja. Itu kan dari bahasa Portugis igreja. ya gereja. Ya tidak masalah, tapi kan pengertian artinya kan begitu dari apa ya original. Oke. Kemudian otoritas gereja tadi itu memverifikasi tulisan-tulisan yang ada. Iya. Yang itu Gereja sejarahnya jauh daripada sumber penulisan. Kan itu memiliki penyalinan.
Karena sanad itu apostolik, bro. Ya, kalau mungkin di kalian itu tidak mengenal apostolik, kalau ini dia apostolik. Jadi pengajaran itu dia turun temurun. Oh, di kita nggak ada ya? Ya, kalau kalian kan nggak ada. Kalau di kami itu ada Petrus, Ignatius, Polikarpus, baru turun lagi ke bawah sampai sekarang. Itu gereja barat, gereja timur juga begitu. Punya sanad-sanad. Jadi pengajaran itu, tradisi itu diturunkan. Jadi tidak terganggu dia. Ya. Okay. Kemudian ini siapa yang benar itu dalam penafsiran? Buktinya hari ini ada 46.000 dalam Kristen itu berbeda pandangannya. Lalu siapa yang punya otoritas sebagai barometer bahwa ini benar, ini salah? Kita kembali aja kepada penafsiran gereja mula-mula. Karena ada sesuatu, ada yang disebut dengan iman primer. Karena kan di dalam 7 konsili, iman primer itu sudah selesai. Iman primer itu dalam pengertian hal-hal yang sangat vital. Keselamatan di dalam Yesus, kemudian mengenai Allah Tritunggal, kemudian di luar kekristenan tidak ada keselamatan, kemudian juga mengenai penebusan dosa. Itu seluruh Kristen yang benar, bukan bidat ya, itu sama. Nah, itu dia jadi persoalannya. Kok ada bidat-bidat segala itu loh? Bidat-bidat itu jangan tanyakan yang sekarang. Sejak zaman Yesus pun udah banyak bidat. Misalnya di Konsili Nisea, kamu tahu itu yang sering orang tuduh Yesus dilantik jadi Tuhan di situ. Nah, itu kan kebodohan itu. Di Konsili Nisea itu bukan pelantikan, itu menentang Arius, bidat sesat. Ya, yang menyesatkan orang Kristen yang ditampar oleh Santo Nikolaus, yaitu Sinterklas yang dikenal sekarang. Jadi dari dulu sudah banyak. Dan pengajaran yang benar itu kan diwarisi oleh gereja. Gitu. Semua ajaran itu pasti punya bidat. Sama seperti mungkin di Muslim ada Syiah yang nggak apa, itu bidat juga itu. Mungkin banyak yang antri yang mau naik juga. Ya, banyak yang antri. Siap. Oke, thank you ya bro ya. Nanti kapan-kapan saya udah follow. Nanti kalau memang ada saya DM, kita mungkin bisa lebih panjang untuk discuss ya. Boleh. Tapi nanti kalau saya mau diskusi 2 arah sama kamu. Saya juga. Gak apa-apa. Sebenarnya saya pengen 2 arah. Saya nggak mau juga bertanya banyak. Cuman karena mungkin momentum ini bukan untuk diskusi satu hal ya. Oke. Bagaimana kamu transmisi dari itu penasaran sekali saya. Oke. Saya kemarin juga sempat beberapa hari buka ya komal saya untuk membahas tentang ini, tapi belum ada yang cocok, yang pas ya. Nah, rata-rata mereka mungkin masih ya, kita maklumi aja. Oke, thank you bro ya. Kapan-kapan kita bisa diskusi. Nanti fallback ya. Oh ya. Oke, thank you. Selamat sore. God bless. Oke, gitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Saya ini dulu. Yang baru-baru ini. Iya, Abrahamik itu hanya 3 ya teman-teman ya. Abrahamik itu hanya Yahudi, Kristen, dan Samaritan. Di luar itu tidak Abrahamik. Kenapa? Karena yang lain tidak memegang Taurat. Hanya kita yang pegang Taurat. Gitu. Jadi orang di luar Abrahamik mau menjelaskan Abrahamik itu rusak sekali. Ya. Gitu. Oke, sebentar ya, saya mau ini dulu. Biasanya saya ada tamu yang mau datang ini ke atas. Mau jadi narsum saya. Tapi mereka udah pada nggak ada. Oh, sindanda, da 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 da. Ya, silakan Chris. Halo Helia, ada suara? Ada, silakan. Iya. Shalom bro. Ya, aku udah lama sih ikuti bro ya, dan
Aku datang untuk mensupport aja sih, mensupport Bro Elia lah. Selalu inilah tetap semangat. Bagus tadi penjelasannya sama siapa tadi, Abu Hadid itu tadi. Jadi sebenarnya dia udah banyak lari-lari, lompat-lompat, tapi kamu bisa menjelaskannya dengan sabar. Jadi yang di bawah pun bisa apa ya, penjelasan kamu itu bisa buat orang gampang paham lah dengan apa yang kamu jelaskan. Itu aku salut sama Elia. Gitu. Ya bro. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Halo. Ada. Iya. Jadi oke. Ya cuman gini sih bro, cuman aku terkait dengan fenomena yang zaman sekarang ini ya, aku melihat bahwa semakin banyak kita anak muda ini kurang peduli dengan bahkan Alkitab sendiri ya. Banyak yang malas membaca, atau bahkan banyak yang nggak paham dengan ilmu agamanya sendiri gitu. Nah itu kadang kita mau menasehati, tapi kadang orang bilang kamu apa namanya, menghakimi gitu. Jadi terkadang banyak orang yang nggak tahu membedakan mana menasehati, mana menghakimi gitu kan. Jadi bagaimana menurut bro, kalau seandainya bagaimana cara-cara kita anak muda ini biar supaya rajin baca Alkitab bro? Mana tahu biar supaya yang di bawah ini juga bisa termotivasi kan? Bagaimana cara bro bisa memberikan motivasi itu bro? Silakan bro. Ya, sebenarnya begini, anak muda ini tujuan hidupnya mau jadi apa? Itu yang penting. Orang-orang muda ini seperti saya tuh masih labil, banyak yang labil. Mereka belum mengerti arahnya mau kemana. Mereka itu seringkali masih mencari jatuh diri, masih bingung dengan arah yang banyak, yang tidak pasti. Dan saya mau mengatakan bahwa ya hanya Tuhan tempat kita bersandar. Hanya kepada Dia kita menyerahkan diri. Dan menarik anak muda itu untuk dekat kepada Tuhan itu susah sekali. Karena seperti Rasul Paulus bilang, badanku tarik ke sana, rohku menarik ke sana. Dan memang usia-usia yang muda ini adalah usia-usia di mana kita mengalami banyak hal. Ya, itu usia-usia sekarang begitu. Jadi ya kenapa saya begitu semangat melihat anak muda menginjili di TikTok ini, kenapa saya mau memberitakan mengenai Tuhan. Kalian tentu sudah mengetahui risikonya bagaimana, dan itu berat sekali. Ya, saya kehilangan banyak hal. Saya mengorbankan banyak hal dalam hidup saya secara pribadi sebagai seorang anak muda dan laki-laki. Ya, saya mengorbankan banyak hal dalam hidup saya untuk penginjilan ini. Saya rela dibelenggu, saya rela dikejar-kejar, saya rela dibenci, dihujat orang. Tapi saya senang dengan semua itu karena saya mengalami itu karena Kristus, bukan karena kejahatan saya. Nah, saya mau mentransmisikan iman yang sejati kepada teman-teman, bahwa di dalam ini kita berakar dan bertumbuh. Karena untuk apa kita punya seluruh dunia ini kalau kita nggak punya hidup? Itu yang menjadi misi saya bro. Makanya saya tidak pernah lengah di dalam penginjilan ini. Ada kadang orang yang bosan, merasa capek, segala macam. Saya tidak pernah mengalami itu. Saya pengen itu saya lakukan karena saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Dia begitu baik bagi kita, kenapa kita tidak membalaskan itu, kalaupun itu hanya bisa sedikit sekali dari apa yang Dia lakukan. Itu saja. Jadi buat anak muda jangan berkecil hati. Di tengah kebingungan dunia ini hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapanmu. Jangan bersandar kepada pacarmu atau kepada siapapun, bersandarlah kepada Allah. Gitu. Jadi saya ini mau dikatakan solusi juga tidak, tapi pengen mengajak anak-anak muda ini buka matamu. At least kamu kamu tahu siapa yang kamu imani dengan baik. Kalau kamu sudah tahu Dia dengan baik,
maka kamu akan mengenali dia dengan baik, maka kamu akan memperlakukan dia dengan baik, maka penuh sukacitalah hidupmu. Karena saya udah rasakan itu. Gitu. Saya hanya mau berbagi saja. Gitu.